Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa la rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Yayasan Ma'had Nurul Huda Sodol Belingkisan, yang kami hormati Kepala Madrasah beserta seluruh jajaran Dewan Guru baik MTS maupun MA Nurul Huda. Tak lupa anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati Yayasan Ma'had Nurul Huda Sodol yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santriwan santriwati Yayasan Ma'had Huda yang kami banggakan, untuk evaluasi upacara, jalannya upacara, kami beri nilai 99,99 bebas dari kuman. Alhamdulillah, petugasnya insya Allah semuanya profesional. Ini harus menjadi contoh bagi kalian untuk upacara-upacara bendera tiap hari Senin. Karena petugasnya ini sudah berpengalaman. Awak-awak kabeh nggih. Anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati Yayasan Ma'had Nurul Huda Sodol Belingkisan yang kami banggakan, pada hari ini tanggal 22 Oktober hari Jumat tahun 2021 Masehi, seluruh bangsa Indonesia khususnya pondok-pondok pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan ini melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Ini tentu bukan kebetulan, ini semuanya ada sejarahnya. Kenapa kok muncul istilah Hari Santri Nasional? Kalau kita lihat atau menengok sejarahnya, pada tanggal 22 Oktober tahun 2015, Presiden Jokowi ini memutuskan atau mengeluarkan peraturan akan turunnya HSN, Hari Santri Nasional, yang pada waktu itu dikeluarkan pada tanggal 2015. Berarti saat ini umurnya sudah 6 tahun. Ini harus kalian ketahui karena ini ada nilai sejarahnya. Sejarah diputuskannya untuk ada Hari Santri ini tak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka keluar dari penjajahan Belanda. Kita semua tahu bangsa Indonesia ini merdeka dan diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.
Setelah Indonesia dinyatakan merdeka dan diakui oleh negara-negara dunia, mantan penjajah Indonesia, dalam hal ini adalah Belanda, ini masih bersikeras untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. 1 bulan, 2 bulan setelah Indonesia merdeka, ini Belanda datang lagi dengan ikut tentara sekutu. Kan gitu di sejarah ya. Dan akhirnya timbul perlawanan dari bangsa Indonesia, dari rakyat Indonesia. Tepatnya tanggal 22 Oktober, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini mengeluarkan fatwa yang kita kenal dengan istilah resolusi jihad. Apa itu resolusi jihad? Resolusi jihad adalah sebuah keputusan atau hasil fatwa dari seorang ulama, di mana keputusan ini bisa menentukan suatu hukum, yaitu hukum tentang peperangan antara orang Islam melawan orang kafir atau Belanda. Karena Belanda waktu itu agamanya adalah agama Kristen atau kafir. Jadi di resolusi jihad itu diterangkan orang-orang Islam ini hukumnya wajib untuk memerangi orang-orang kafir yang ingin menjajah negara Indonesia. Dan konsekuensinya ketika nanti mati, maka matinya adalah mati syahid. Dan alhamdulillah melalui fatwa ini semangat bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan kepada penjajah ini semakin membara. Puncaknya setengah bulan dari itu, tepatnya tanggal 10 November. Jadi kalau dihitung tanggal 22 Oktober ke 10 November berapa hari itu? Itu ngendrak 22 Oktober nang 10 November 18 hari atau setengah bulan. Setelah itu terjadilah tragedi besar di Surabaya, yaitu tanggal 10 November yang kita kenal dengan istilah hari santri ya, hari pahlawan. Soalnya judulnya hari santri ya. Jadi hasil dari fatwanya Kiai Hasyim Asy'ari ini bisa membarakan atau memberikan semangat kepada rakyat Indonesia, terutama kepada santri-santri, untuk melakukan perlawanan melawan tentara sekutu yang di dalamnya ada orang-orang atau tentara Belanda. Puncaknya tanggal 10 November, arek-arek Surabaya, arek-arek Pasuruan dan sekitarnya semuanya ini berperang, dan alhamdulillah peperangan dimenangkan oleh bangsa Indonesia. Padahal kita tahu waktu itu sekutu ini baru saja memenangkan peperangan di Perang Dunia kedua. Melawan apa? Melawan Jepang. Ternyata pemenang peperangan dunia kedua ini kalah dengan arek-arek Surabaya, arek-arek bonek ya, sampai Sekermania. Itu adalah sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Dan untuk mengenangnya, alhamdulillah pemerintah ini memberikan apresiasi kepada para santri yang ikut berjuang untuk memenangkan peperangan dengan cara memberikan kado berupa Hari Santri Nasional. Ini patut kita syukuri, patut kita jaga, dan harus kita lestarikan. Tentunya kita sebagai santri ini berkewajiban untuk mengisinya sebagai rasa syukur kita dengan cara giat belajar terus, mumpung masih muda, mumpung masih mendapat predikat santri, gunakan waktu sebaik mungkin untuk senantiasa belajar. Yang kedua, hormati guru agar ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Jangan ciderai predikat santri yang kalian sandang dengan cara-cara kalian dalam rangka melanggar peraturan sekolah.
dalam rangka pergaulan di masyarakat. Mosok santri tambeng. Kenapa? Sing elek santri ini ya, gara-gara sampean. Oleh karena itu mari kita jaga marwah atau nama baik santri ini dengan sebaik mungkin di tengah-tengah masyarakat kita semua. Mungkin dari kalian ini timbul pertanyaan, Pak, kulo kan mboten mondok, mosok kulo santri? Ya. Istilah santri ini pernah dirilis oleh Haji Hasanin Nawawi, bahwasanya yang dimaksud dengan santri atau definisi santri adalah as-santri yang ditulis di kaligrafi aman nggih. Huwa man ya'tasim bihablillahil matin. Santri adalah orang yang senantiasa berpegang teguh pada ajarannya Allah. Wa yattabi sunnatar rasulil amin, dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Wala yamilu yumnatan wala yusratan wahin, dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar, terutama HP. Anak saya seneng HP ya? 100% malah nggih. Jadi ketika kita bisa melaksanakan definisi santri itu, senantiasa mengikuti perintahnya Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan tidak mudah terpengaruh aliran-aliran atau pergaulan bebas, maka kalian ini berhak mendapat predikat santri walaupun tidak mondok. Percuma masih mondok tapi tambeng, berarti dia menjelekkan santri itu sendiri. Jadi santri itu dibagi dua, ada yang mukim di pondok, ada yang mukim di rumah. Yang penting ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah ini dilaksanakan, maka kalian berhak mendapat predikat santri. Matur muga sedaya dijadikan santri yang mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.